Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nur Hasanah yang akan menyajikan sebuah video yang berjudul Pengamalan Sila-Sila Pancasila dalam Pandemi COVID-19. Di sini saya menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara dan pandangan hidup ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara lain. Karakteristik ini terkandung dalam kelima sila Pancasila, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesungguhnya Pancasila sudah bukan hal baru bagi rakyat Indonesia. Di setiap gerak langkah rakyat Indonesia yang meliputi kebiasaan, sosial, budaya sudah tercermin pada sila-sila Pancasila. Terutama para generasi muda yang sudah terpengaruh oleh budaya asing yang akan merusak jati diri kita sebagai warga Indonesia. Apalagi dalam kondisi saat ini, negara kita sedang melawan pandemi COVID-19. Pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi kondisi ini. Pandemi ini sangat dahsyat, mempropagandakan elemen masyarakat, tidak hanya kesehatan, seperti rusaknya perekonomian di Indonesia, pendidikan masyarakat Indonesia, sosial dan budaya. Pemerintah telah melakukan himbauan seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengantisipasi virus ini semakin meluas. Namun, kenyataannya di lapangan masih terjadi banyak permasalahan di berbagai bidang karena dengan adanya perubahan yang sangat cepat, sehingga orang-orang tertentu belum dapat menerima kenyataan ini. Memang, bangsa ini adalah bangsa yang besar dan berjiwa sosial, budaya, agama yang tidak bisa lepas dari aktivitas bersama-sama. Padahal sebenarnya himbauan pemerintah tersebut untuk kebaikan kita sendiri agar tidak meluasnya pandemi virus corona ini. Walaupun banyak dari kita yang bekerja di luar rumah sebagai pekerja harian lepas, kita juga melakukan physical distancing dan menjaga kesehatan, seperti menjaga kesehatan dan menggunakan masker, lalu dicek pada kepala yaitu suhu badan. Apalagi pemerintah akan memberlakukan kebijakan new normal pada bulan Juni ini. New normal di sini yaitu kehidupan akan kembali normal, namun dalam bentuk ukuran baru. Kita dapat kembali beraktivitas secara normal, tetapi dalam protokol yang sudah ditetapkan dalam tatanan kehidupan yang baru. Nilai-nilai yang tertuang dalam kelima sila Pancasila seharusnya dapat mengatasi dan menanggulangi setiap permasalahan. Dan setiap individu seharusnya menanamkan sikap yang berkarakter kuat, yaitu kuat dalam menghadapi segala permasalahan dan memberi solusi kepada diri sendiri dan orang lain. Mari kita kuatkan kembali dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pengakuan atas keberadaan Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya. Setiap individu masyarakat Indonesia yang beriman, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam situasi pandemi ini, kita dihimbau untuk beribadah di rumah saja, walaupun seminimal mungkin. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila yang kedua ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu mengakui bahwa kita itu sama dan sederajat, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dijamin oleh negara. Banyak dari kita yang terinfeksi virus ini. Dengan semestinya kita membantu untuk kesembuhannya. Lalu dengan orang-orang yang sehat, yaitu yang tidak terkena virus ini, kita semestinya bahu-membahu untuk menanggulangi virus corona ini. Kita juga harus menghargai para tenaga medis yang sedang berjuang untuk menyembuhkan para pasien yang terkena virus corona ini. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri dan menimbun kebutuhan yang sedang kita butuhkan pada saat ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kita sebaiknya mendahulukan persatuan dan kesatuan Indonesia agar tidak terpecah belah oleh masalah apapun. Dalam kondisi ini mengakibatkan kita lemah dan sering menyalahkan orang lain. Sebaiknya kita jangan menyalahkan segala pihak, namun kita tetap bergandengan tangan dan menjaga komunikasi agar tetap menjalin persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari kita dukung semua pihak yang telah berjuang untuk penanganan pandemi ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasar atas asas kekeluargaan dan asas musyawarah. Asas ini sangat diperlukan dalam kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana tidak, kita sebagai warga negara yang demokratis sebaiknya memberikan solusi atau masukan dari tatanan kehidupan dari yang kecil hingga yang tinggi. Sebagai warga negara yang demokratis, sebaiknya kita jangan hanya berkomentar, mengeluh, dan menyalahkan orang lain. Kita sebaiknya memberikan masukan dan solusi untuk kondisi ini. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terkait dalam hal ini, seperti bantuan langsung dari pemerintah, dari swasta, dari perseorangan yang harus didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari tunjukkan karakter kita, yaitu jiwa Pancasila yang yakin mampu keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini. Asalkan kita mampu mendukung pemerintah dan bergandeng tangan untuk kehidupan yang baru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan pemerintah tersebut untuk pandemi virus corona ini. Mari kita kuatkan kembali dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama, menanggulangi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin merupakan yang seharusnya didistribusi. Mari tunjukkan karakter kita, jiwa Pancasila.